Chapter 976, Tian Mo San Comes Out Again. Paman, apakah ada insiden besar baru-baru ini? Mengapa semua penguasa sekte harus pergi ke kuil Suanglong baru-baru ini? Hei, apakah itu tidak perlu dikatakan? Itu pasti peristiwa besar. Dan itu adalah masalah antar negara untuk mendesak memanggil semua pemimpin sekte untuk membahasnya. Sayangnya, tampaknya Shizu tidak tenang. Saya khawatir itu adalah darah lain. Angin hujan akan datang. Kalau begitu, akankah kita memiliki masalah? Sekte Taizong kami adalah kepala dari 3 besar, dengan kekuatan terkuat. Seharusnya bisa menahannya. Apa yang diketahui pria kecil itu, pergi ke 3 kasing? Hanya bisa membuat kagum di wilayah Shizu ini. Ini adalah kentut di seluruh Wuzhou. Ketika bencana besar datang, semakin besar gerbangnya, semakin sulit untuk menghindarinya. Korbannya semakin parah. Aduh, mari kita lakukan. Apa? Sungguh tragis. Langit cerah, tidak ada awan di langit, Luoxia dan burung soliter terbang bersama, dan air musim gugur selalu sama, sangat tenang. Tetapi di bawah matahari terbenam yang tenang ini, seorang tokoh tua dan muda, tetapi mengerutkan kening, terbang di udara sendirian, mendiskusikan bencana yang akan datang. Keduanya tidak bisa menahan untuk tenggelam, dan mengeluh berulang kali. Pada saat ini, dengan teriakan, seluruh awan dan langit tiba-tiba redup, burung-burung menghilang, dan awan gelap menghalangi langit, dalam angin geng hitam yang meniup tulang manusia. Bayangan besar burung terbang dengan 3 kepala segera menutupi seluruh langit dan langit. Momentum yang kuat membanting sehingga semua hutan, harimau, macan tutul, roh, binatang buas dan burung pemangsa tidak bisa membantu tetapi menyusut dan sujud. Dan wajah mereka gemetar sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala, seolah-olah kaisar sedang berpatroli dan orang-orang beribadah. Ketika orang tua dan anak muda melihat pemandangan itu, para murid tidak bisa menahan diri, hati mereka ketakutan, dan hati hampir disebut di tenggorokan mereka. Terutama si kecil yang sangat ketakutan sehingga celananya hampir mengalir ke air terjun, mencengkeram telapak tangan kurus lelaki tua itu dengan erat, dan menangis dengan wajah sedih, "Tuan. Paman, barang apa ini?" Momentum yang mengerikan. 9. Binatang roh 9 tingkat, 3 gagak aneh. Tubuh itu gemetaran sepanjang waktu, dan lelaki tua itu begitu ketakutan sehingga bibirnya berubah ungu, membuatnya sulit untuk percaya diri. Pria muda itu menggigil dan mendengar, "Bisakah Anda berurusan dengan binatang roh 9 tingkat ini, Tuan?" Untuk menghadapi kentut, binatang roh tingkat 9 adalah raja binatang itu. Sulit bagi puluhan tuan puncak Guiyuan untuk mendekat, belum lagi fakta bahwa guru itu hanyalah Guiyuan Wuzong. Naik adalah untuk mati, kita masih menunggu dengan diam-diam. Ayo, jangan marah. Menyeka keringat di dahinya, lelaki tua itu memegangi telapak tangan remaja itu dengan erat, tetapi berdiri di bawah bayang-bayang seekor burung besar di udara, dan berhenti bergerak. Takut dia akan bergerak sedikit, menyebabkan raksasa itu memperhatikan bahwa tidak ada yang berubah. Sekarang. Tetapi sangat aneh bahwa binatang raksasa itu berhenti di atas mereka, tetapi itu tidak bergerak lagi. Hanya angin dingin dari angin kencang yang menyebabkan mereka gemetar dan membeku ke dalam sum-sum tulang. Dengan gerutuan, dia menelan ludah, dan lelaki muda itu tampak sedih, menatap lelaki tua itu, dan berkata dengan gemetar, "Tuan, mengapa dia berhenti? Apakah dia menemukan kita? Akankah kita memakan kita? Jangan khawatir, mungkin kamu hanya lelah, istirahat saja." Pipi tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok, dan lelaki tua itu tampak hitam dan bergumam. Binatang roh tingkat 9 sudah menjadi penguasa gunung, dan dia tidak pernah mencari makanan sendiri. Semua binatang roh membantunya berburu. Di bawah sinar matahari yang luas, binatang roh 9 tingkat ini muncul secara tak terduga, dan itu benar-benar aneh, diperkirakan ada sesuatu yang lain, selama kita tidak memprovokasi dia. Itu akan baik-baik saja. Paman, bisakah ini menjadi tugas Akademi Sangyong untuk memanggil semua orang? Kuharap tidak. Kalau tidak lebih dari 100 tuan Guiyuan tidak akan cukup untuk mengisi gigi orang lain. Wajahnya sedikit bergetar, dan lelaki tua itu mendengarkan tebakan pemuda itu. Tetapi juga tampak keras, sebenarnya, manusia dan binatang itu betapa baiknya hidup dalam harmoni. Mengapa repot-repot membunuh satu sama lain, betapa dunia harus penuh cinta. Yah, aku setuju, kuharap burung besar itu juga punya hati filantropis seperti paman. Mengangguk dengan cemas, ekspresi pemuda itu dengan sedih mengingatkan. Jadi, di bawah bayang-bayang bayangan besar itu, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda menggigil seketika, dan tidak berani bergerak, tetapi menatap sosok besar itu dengan gemetar. Menunggunya pergi dengan cepat. Tapi jelas, burung raksasa itu tidak bermaksud seperti itu, dan berhenti berdiri di atas mereka,
dan suara acuh tak acuh terdengar dari burung raksasa, 2 orang dari Sekte Taiking. Huh! Binatang roh tingkat 9 berbicara, tidak bisa tidak membuat anak itu terpana, menatap pria tua itu dan berkata, Tuan. Bisakah roh binatang itu berbicara di level 9? Dengan mengerutkan kening, pria tua itu juga tampak bingung, binatang roh tingkat 9 jarang ada di tempat pertama. Sulit bagi orang biasa untuk melihat mereka. Apakah mereka dapat berbicara atau tidak diketahui, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang preseden dari makhluk roh berbicara. Hei, kalian berdua, ini bukan binatang roh ini yang berbicara, aku bertanya padamu. Pada saat ini, burung besar menjerit lagi dari belakang. Dan sesosok muncul perlahan dari sosok raksasa burung raksasa, memandang keduanya, apakah Anda seorang murid dari Sekte Taiking? Murid-murid tidak bisa membantu menyusut. Dan keduanya tiba-tiba membeku, bibir mereka bergetar, dan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa ada satu orang lagi di binatang roh tingkat 9 ini? Juga, tuan macam apa yang mampu membuat roh tingkat 9 menjadi mobil mereka sendiri? Ini adalah Raja Binatang Buas yang dapat mengambil puluhan Tuan Guiyuan dengan mudah. Keduanya sudah bodoh dan tidak bisa berbicara lama. Pria di burung raksasa itu tampaknya mengerti apa yang mereka pikirkan, dan tidak bisa menahan tawa dengan lelucon, jika Anda tidak berbicara kembali. Saya akan memperlakukan Anda sebagai orang mati, biarkan aku roh binatang segera memakanmu. Tidak, jangan lakukan itu. Kami adalah murid Sekte Taiking. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada suami. Keduanya melambaikan tangan dengan tergesa-gesa, dan keduanya segera terkejut, ditutupi dengan keringat dingin dan mengalir seperti air terjun. Tidak bisa menahan tawa, pria itu terus berkata dengan ringan, maaf, saya tidak tahu berapa lama untuk mencapai batas tanah dari dinasti Taiking. Untuk apa kamu pergi ke Taiking Zung? Tanpa diduga, lelaki tua itu mendengar kata-kata pada pandangan pertama, dan kemudian melihat sosok burung raksasa itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas dan buru-buru berkata, saya tidak tahu di mana leluhur saya menyinggung Tuan Sister sebelumnya. Bawa benda pembunuh ini bersama Anda apa yang saya lakukan di dinasti King? Pria itu tidak bisa menahan tawa, dan pria itu ragu-ragu, jangan salah, saya tidak ada hubungannya dengan Sekte Taiking. Sebaliknya, ada beberapa teman yang masih di Sekte Taiking, seperti Yelin dan Wu Qingqiu, Anda semua tahu itu. Binatang rohku tidak lebih dari langkah kaki, dan tidak ada yang jahat. Tetapi jika Anda tidak mengetahuinya, maka kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dengan liburan, Laozi diterima secara alami. Makanlah Anda terlebih dahulu, hancurkan sekte ini, dan akhirnya. Tunggu sebentar, Tuan, jangan marah, apakah kami akan menuntut Anda? Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan lelaki tua itu begitu takut dan berkeringat. Lalu dia dengan cepat berkata, aku tidak ingin menyembunyikannya. Aku pergi ke sekte saya kali ini, dan aku harus terbang selama 10 hari dengan kecepatan suamiku. Kata-kata, setengah jam sudah cukup, namun, sebelum dia selesai, 3 gagak aneh telah menoleh dan memandang manusia. Nah, mari kita mulai perjalanan kita. Matahari terbenam memantulkan punggung lebar 3 gagak aneh, dan juga mencerminkan wajah lelaki itu. Berbalik dan melihat ketiga putra kecil di samping, Zuo Fan mengangguk ringan, lalu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih dua, sebenarnya, saya telah ke Guizhong sebelumnya. Saya tidak bisa menghentikan waktu, saya tidak ingat, lalu kami akan berkencan nanti, hahaha. Berkata, Zuo Fan melambaikan tangannya, 3 gagak aneh dan 1 sayap, mereka akan terbang. Roh. Binatang roh itu berbicara, benar-benar berbicara. Remaja itu menunjuk ke 3 gagak aneh, tertegun untuk sementara waktu, dan lelaki tua itu juga tercengang karena terkejut. Tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Itu juga pertama kalinya dia melihat makhluk roh ini berbicara. Zuo Fan juga terkekeh di belakang gagak aneh, mengangguk, dan berteriak, ya, ini bukan yang aku katakan, itu benar-benar binatang roh, hahaha. Tunggu, Tuan, Anda akan pergi ke sekte saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, siapa Anda, dapatkah Anda memberitahu saya 1 atau 2? Namun, tepat sebelum Zuo Fan meninggalkan mereka lagi, lelaki tua itu mengepalkan tinjunya lagi, cemas. Sangat mendesak. Ya, dia memberi arahan kepada yang lain, tapi dia bahkan tidak tahu detail yang lain. Jika ini menyebabkan masalah bagi Zongmen, dia bahkan tidak akan tahu musuh. Apakah dia benar-benar akan menjadi hantu yang bingung? Jadi bagaimana Anda menemukan balas dendam untuk Zongmen, menemukan Akademi Sangyong untuk menjadi tuan rumah situasi keseluruhan, dan membangun pijakan di Shizu?
Mengetahui apa yang dipikirkannya, Zuo Fan merenung sedikit dan matanya langsung menyala. Dengan hati-hati, dia berkata dengan ringan, malam yang lalu melukai pintu saya, dan pemilik pintu menghancurkan 5 kasing, dan hari ini dunia akan menembak lagi. Haha. Dengan tawa, 3 gagak aneh dan Zuo Fan menghilang, tetapi angin bertiup kencang, dunia tak berbayang, hutan meraung, dan pergolakan 9 meter, seolah-olah dunia dan bumi akan runtuh. Sudah lama sekali tanpa sayap terbang. Yang tua dan yang muda berkibar di geng angin hitam, dan ada kengerian yang hebat. Setelah ombak yang tenang, pemandangan itu sudah menjadi puing-puing reruntuhan, dan hujan gunung bergetar. Penurutanku layak menjadi makhluk roh tingkat 9. Gengsi seorang penggemar begitu sombong. Menatap dengan saksama pada reruntuhan di depan saya, gunung itu pecah dan sungai itu rusak dan hancur. Semuanya tampak telah melalui baptisan akhir dunia, dan hanya ada keributan. Dengan keras. Orang tua itu terkejut ketika dia melihat semua ini, tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan kalimat yang dikatakan Zuo Fan sebelum pergi, dunia hari ini kembali ditembak. Orang-orang Gunung Tianmo naik turun. Mungkinkah itu dikatakan apakah itu lahir? Apa, Tuan, apa yang kamu katakan tentang Gunung Tianmo? Tanpa sadar, remaja itu masih belum jelas, tetapi lelaki tua itu sudah mengerutkan kening dalam, wajahnya penuh martabat murid kecil. Tidakkah Anda mendengar bahwa 5 kasus dihancurkan 2 tahun lalu? Tentu saja, katamu. Iya, itu adalah gunung setan. Alice tidak bisa membantu tetapi menggigil. Lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi mendesah. Seorang murid yang luar biasa yang telah meninggal ketidakadilan karena pertempuran dalam Zong, membenci Jiu Quan, tetapi tidak ada yang tahu. Dan latar belakang di belakangnya benar-benar melibatkan sekte misterius Gunung Setan. Kemudian, pemimpin Gunung Setan, Nine Yu Overlord, keluar dari gunung untuk membalas dendam atas pembalasannya kepada para muridnya. 2 tahun kemudian, sekte misterius, sekali lagi mengirim seorang murid untuk dilahirkan. Dan kali ini, dia benar-benar mengendarai binatang roh tingkat 9 sebagai penjaga, sepertinya dia mempelajari pelajaran terakhir. Tetapi bagi kita, sayangnya, ya Tuhan, dunia akan bergejolak. Mendengar ini, remaja itu sedikit terkejut, dan mengangguk ringan. Ya, mobil binatang roh tingkat 9, benar-benar menarik angin, Gunung Tianmo, tiran lokal sejati, di mana itu? Aku ingin pergi ke guru. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada, aku hanya akan membicarakannya, hahaha. Chapter 977, Cheerleader. Boom, ruang panas yang dipenuhi dengan nyala api keemasan membakar. Suara berderak itu sepertinya membakar dunia. Sejumlah besar raiman ungu berkibar di antara langit dan bumi, memantulkan seekor burung ungu besar dengan panjang beberapa puluh kaki, melonjak di langit. Menghadapi kepingan peradangan emas yang mengamuk, mengirimkan guntur yang dahsyat. Mengubah segala sesuatu menjadi ketiadaan dan meledak menjadi suara yang luar biasa. Tapi segera, Jin Yan di sekelilingnya tiba-tiba menghilang, dan akhirnya sosok naga besar muncul, sedikit mengangguk, dan murid seperti bukit penuh dengan kelegaan. Burung Thunderbird ungu juga jatuh ke dalam bentuk yang tiba-tiba, kemudian mengguncang tubuhnya, dan berubah menjadi boneka perempuan berusia 6 atau 7 tahun, menatap naga dengan wajah aneh. Longzu, pelatihan hari ini berakhir sangat cepat. Hehehe. Bagaimanapun juga, ini seharusnya sudah berakhir. Seorang tamu datang. Sudut mulutnya tidak bisa membantu sedikit, naga itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian paku tajam menyapu kekosongan. Dengan bunyi gemerincing, ruang itu segera terkoyak, memperlihatkan sinar matahari yang cerah di luar, angin sepoi-sepoi dan gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah. Dan juga mengungkapkan sosok yang akrab. Perlahan berjalan maju, saya sampai pada nyala api ini. Ketika ruang di belakang saya tertutup lagi, talenta itu tersenyum dan berkata dengan ringan, Longzu adalah Longzu. Saya baru saja tiba dan ditemukan, ayah. Namun, tanpa menunggu naga itu berbicara, gadis kecil yang lembut itu sudah bersinar, dan dengan gembira berlari ke pelukan pria itu, dan terkejut. Sudut mulutnya sedikit miring, dan lelaki itu perlahan mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah yang tidak bisa dia mengerti lagi, tapi itu adalah keraguan Zuo Fan. Memegang gadis terbang di lengannya, Zuo Fan memberinya pandangan yang dalam, dan tidak bisa menahan tawa keras, hehehe. Aneh, saya belum melihat Anda untuk waktu yang lama, sepertinya Anda hidup dengan baik di sini. Ayah, apakah kamu di sini untuk menjemputku? Kiaoer buru-buru menangis dengan harapan di matanya. Dia tertawa dan melambaikan tangannya, Zuo Fan menyentuh kepalanya dengan emosi, tetapi menggelengkan kepalanya tak berdaya, kapan kamu bisa pergi dari sini, bukankah aku bisa membuat keputusan?
Itu tergantung pada tekad Long Zhu. Jika itu saya merasa bahwa Anda benar-benar dapat menghadapi dunia ini sendirian, dan secara alami akan membiarkan Anda pergi. Long Zhu, bisakah aku pergi dengan ayahku sekarang? Aku telah mempelajari apa yang kamu ajarkan padaku. Mendengar ini, kuil buru-buru memandangi naga itu dengan harapan dan matanya penuh permohonan. Karena tidak bersama Zuofan selama 2 tahun, dia benar-benar ingin bersatu kembali dengan ayahnya. Meliriknya dalam-dalam, Long Zhu tidak berbicara, tetapi menatap sosok Zuofan dengan cermat, dan berkata dengan ringan, "Nak, jika kamu datang hari ini, bukankah itu cara untuk memberitahu yang lama?" Apa yang terjadi? Long Zhu adalah Long Zhu, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata orang tuamu. Tanpa sadar, wajah Zuofan tiba-tiba menunjukkan sedikit kesedihan, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Dan napas Xiao Sanzi yang lemah muncul di depan mereka. Melihat kelemahan dari 3 mata rantai kuno, Kuir juga terkejut dan berteriak, "Saudaraku? Apa yang salah dengannya?" Qilin, dengan kilatan di matanya, Long Zhu melihat wajah Xiao Sanzi untuk pertama kalinya. Tetapi dia mengenalinya sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Apa yang sedang terjadi? Kamu ceritakan secara terperinci?" Setelah napas panjang, wajah Zuofan terasa berat. Dan dia mengangguk ringan, lalu dia mengatakan semua yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Satu persatu, 5 hingga 10, dan akhirnya dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri. "Aku tidak memikirkan prajurit suci Wei, kerusakan pada binatang suci itu sangat besar sehingga aku merindukannya. Sekarang aku tahu di mana Feng Tianhaiao berada. Kunpeng berarti kalian berdua harus menyegel daging Yuansen dari 3 anak kecil secara terpisah untuk menjaga semangat dan roh mereka. Biarkan saya menemukan waktu untuk menemukan Hayao senior untuk menyelamatkan hidup saya." Orang tua Kunpeng benar. Ini memang sesuatu yang bisa dilakukan Feng Tianhaiao. Mengangguk sedikit, mata Long Zhu berkedip, dan cakar naga besar tiba-tiba menjentikan. Beberapa saat, beberapa nyala api emas menghantam si kecil yang tak sadarkan diri seperti meteor, dan kemudian menghantam lubang-lubang besarnya. Segera setelah itu, cakar naga terakhir Long Zhu menangkap Xiao Sanzi dengan keras, dan nyala api keemasan tiba-tiba membakar tubuhnya. Dan akhirnya dia bersembunyi di dalam tubuh dengan napas tiba-tiba. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Xiao Sanzi juga menunjukkan cahaya keemasan, membungkusnya dengan kuat di dalamnya, dan kulit Xiao Sanzi juga sangat cerah. Dengan nafas panjang, Long Zhu mengangguk ringan, "Unicorn kecil ini tidak apa-apa untuk saat ini, bawa dia ke Hayao, tapi anakmu harus hati-hati saat itu. Orang tua itu berbeda dari kita, tetapi membenci manusia. Mungkin, pada saat Anda tidak punya waktu untuk berbicara, diperkirakan Anda akan ditampar sampai mati oleh bajingan tua itu. Xiao Qilin tidak bisa menyelamatkannya, dan bahkan Anda akan dimakamkan di bawah telapak tangannya." "Kenapa? Dia benar-benar binatang buas, tidak bisakah dia bicara?" "Bukan tidak mungkin untuk berbicara, itu karena dia tidak percaya pada manusia sama sekali." Menggelengkan kepalanya tak berdaya. Long Zhu hanya bisa menghela nafas, mungkin Anda tidak tahu bahwa salah satu matanya dibutakan oleh manusia, dan sulit untuk pulih. Oleh karena itu, dalam hidupnya, ia menganggap manusia sebagai musuh dan sudah tua. Gila. Alice tidak bisa menahan guncangan, Zuofan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dibutakan oleh seseorang. Orang itu, pedang kaisar di antara 10 kaisar. Meliriknya dengan lembut, Long Zhu tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas dan mengatakan kepadanya, "Jadi, Anda harus menjelaskan niat Anda dengan kecepatan tercepat, atau melemparkan unicorn kecil kepadanya secara langsung, jangan mengatakan lebih, jika tidak. Perkirakan jika Anda tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, itu sudah menjadi makanan di perutnya." Kelopak matanya tidak bisa menahan sedikit, Zuofan berpikir sedikit, dan kemudian mengangguk dalam, wajahnya penuh dengan martabat. "Binatang suci adalah tuan terkuat di dunia, bahkan jika ada penekanan pesona peringkat biasa, jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda juga bisa seketika. Jika Hayao benar-benar membunuh ketika melihat orang, bahkan jika tidak ada komunikasi, maka dia pergi mencari Hayao kali ini, itu benar-benar kehidupan 9 kematian. Tampaknya dia sepenuhnya memahami sifat berbahaya dari misi." Kuir tidak dapat membantu tetapi dengan tergesa-gesa berkata, "Long Zhu, karena ini masalahnya, aku akan pergi dengan ayahku, mungkin aku bisa membantu." "Jangan tertipu. Kali ini ada banyak keganasan, kamu harus berurusan dengan binatang buas yang gila, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiao Sanzi telah menjadi seperti ini, jangan lakukan hal lain." Zuofan segera menolaknya. Namun, Long Zhu sedikit mengangguk dan berdiri di samping Kuir. "Kali ini Kuir mengikuti, mungkin itu benar-benar dapat membantu Anda."
Dia adalah prototipe binatang suci, dan lelaki tua dari Hayao melihatnya. Mungkin akan ada sedikit waktu bagi Anda untuk menjelaskan niat Anda dan meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Selain itu, kekuatan kuir sekarang harus bisa menjadi tangan kanan dan kiri Anda. Pergi kali ini, itu harus menjadi pengalaman pelatihan. Mendengar ucapan ini, Chier segera bersuka cita. Zuo Fan berpikir lama dan sedikit mengangguk. Karena dia tahu bahwa pekerjaan Long Zhu tentang kuir tentu tidak akan dengan mudah meninggalkan murid ini. Jika tidak, bukankah akan sia-sia untuk 2 tahun pelatihan? Oleh karena itu, Long Zhu harus sangat lega dari tindakannya, dan karena Long Zhu merasa begitu, maka Zuo Fan harus memiliki kepastian ini, dan dia percaya pada penilaian naga tua ini. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak lagi keberatan, tetapi mengulurkan tangannya dan dengan serius memandang Long Zhu dan berkata, "Senior Long Zhu, situasi ini sangat mendesak. Aku ingin tahu apakah Anda dapat memberikan bantuan? Apa yang kamu lakukan, Long Sidan itu? Bisakah kita memiliki 10 atau 8 lagi?" Berkedip penuh dengan mata besar yang polos. Zuo Fantian berkata tanpa malu-malu, "Karena wajah ini adalah maniak tua, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa saya harus bergerak beberapa kali untuk menghadapi binatang suci. Tanpa dukungan leluhur naga, maka saya kecil hidup belum selesai dalam hitungan menit. Tolong juga minta Long Zhu untuk melihat situasi keseluruhan dan mencoba memberi saya bantuan. Tidak ada 10 atau 8, tetapi 5 atau 6. Wajah itu tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas. Long Zhu merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu masih tahu gambaran besarnya. Lalu kamu juga mengirim orang tua itu ke Long Sidanmu, dan menggunakannya pada leluhur busuk Fan Jie? Tahukah Anda bahwa kekuatan masing-masing Dragon's Resting Pills adalah kekuatan pukulan penuh lelaki tua itu, dan sekarang lelaki tua itu tertekan oleh perintah ini, dan aura tidak dapat diserap. Bagaimana Anda bisa mengembunkan 10 untuk Anda dengan santai 8 dari pil naga, selama ketiganya sudah menjadi milik orang tua itu? Siapa tahu kamu adalah anak yang hilang." Baiklah, aku tahu." Sambil menjabat tangannya dengan tergesa-gesa, Zuo Fan menghentikan pelecehan verbal, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik. "Saya tahu bahwa orang tua Anda sulit, tetapi ini tentang berkah Xiao Sanzi. Anda tidak bisa menjadi penatua? Bahkan jika Anda tidak peduli padanya, pikirkan dia sebagai pasukan tempur besar di kemah suci Anda di masa depan. Anda benar-benar rela membiarkannya pergi ketika Anda berada di tempat umum atau pribadi? Yah, meskipun Kunpeng lebih berbahaya, dia tidak memberi saya panggilan bangun karena dia tahu itu sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, orang-orang datang dengan hal-hal nyata, dan mengirim binatang roh tingkat 9 untuk melindungi saya dan membantu saya dalam operasi ini. Anda baik, mengatakan bahwa setiap hari penjahat, mengkhianati binatang suci Anda, tetapi ini masalahnya. Tanpa keadilan, apakah itu bahkan bukan penjahat?" Zuo Fan memberinya tatapan jijik, tapi dia tiba-tiba membalikkan hidung Long Zhu dengan cepat, dan mengutuk keras, "Apa, orang tua itu tidak sebagus dia? Dia menjaga segunung ribuan binatang buas, dan mengirimkan sebuah apa satu-satunya binatang roh tingkat 9? Orang tua itu seorang yatim, tidak ada yang dikirim, jika tidak, bahkan jika Anda dikirim pasukan roh binatang. Siapa yang tidak mau menyombongkan diri, kamu harus datang dengan tindakan nyata." Zuo Fan meliriknya. Zuo Fan terus bertindak. Merasa cemberut sejenak, Long Zhu berpikir sedikit, dan setelah mengepalkan giginya, dia akhirnya mengangkat kepalanya, kembung, dan meludahkan 10 bola api emas seukuran tamparan, dan perlahan-lahan jatuh di depan Zuo Fan. Setelah melakukan semua ini, Long Zhu juga tampak sedikit lelah, terengah-engah. "Nak, jangan bilang aku tidak akan membantumu, Long Sidan sudah pergi. Kamu bisa menggunakan yang kecil ini, kamu tidak bisa berurusan dengan monster tua, tapi Anda masih bisa berjalan dengan lancar di sepanjang jalan." Singkatnya, orang tua itu hanya bisa melakukan ini. Petik 2. Chapter 978, Bafang Ratio. "Terima kasih Long Zhu atas bantuanmu, hanya menyinggung generasi muda." Dia meliriknya dalam-dalam dan menatap mata kurusnya. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi membungkuk sekaligus, sangat bersyukur, dan kemudian menoleh untuk melihat burung di samping, dan berkata pelan, "Kumpulkan 10 naga ini, lindungi dirimu." Dengan mengatakan itu, Zuo Fan memasukkan Xiao Sanzi ke dalam cincin, dan berbalik, dia berjalan keluar dari pesona tanpa melihat ke belakang. Kuir mengangguk dengan cerdik, lalu memasukkan 10 manik-manik emas ke dalam cincin, dan kemudian dengan cepat mengikuti langkah ayahnya. Menatap dengan cermat pada punggung Zuo Fan yang sedikit sombong, kelopak mata Long Zhu sedikit bergetar, dan dia tidak bisa membantu tetapi dengan gelap menganggukkan kepalanya. Ternyata bocah ini memeras 10 naga tua, bukan untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk orang aneh. Tampaknya kecelakaan unicorn kecil itu benar-benar membuatnya bangun, dan dia benar-benar memperlakukan dua binatang buas ini sebagai anak-anaknya sendiri, manusia. Hayao, dapatkah Anda bayangkan bahwa manusia memiliki hati yang kuat untuk makhluk buas? Namun, pada saat ini, ledakan tiba-tiba terjadi. Zuofan sedang berjalan, dan segera menjerit, tiba-tiba menutupi murid kirinya, jejak nyala guntur hitam berkedip. Dan darah perlahan mengalir dari sudut matanya. Perlambat, ayah, ada apa denganmu? Kuir berkata dengan tergesa-gesa. Tanpa mengatakan apa-apa, Zuofan hanya menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi Longzu sudah mengetahuinya, dan merenung sedikit, dengan pelan berkata, wah, di masa depan. Kurang gunakan mata itu. Apa, mata ayah? Alice tidak bisa membantu tetapi gemetaran. Kuir menatap Longzu dengan tak dapat dijelaskan dan bertanya, Longzu, apa yang terjadi pada mata ayahnya? Tanpa kata-kata, Longzu hanya menatap tajam ke arah Zuofan. Zuofan tidak berbicara, hanya setelah istirahat sebentar. Dia perlahan-lahan menyeka darah dari sudut matanya, dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih Longzu karena peduli, aku bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa, namun, sebelum dia bisa membiarkan kata-katanya jatuh, Longzu sudah mendengus dan bertanya, kamu harus tahu lebih baik daripada aku, betapa berbahayanya matamu. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Aku takut dari awal Anda sudah tahu bahwa perbedaan terbesar antara murid Leiyan Anda yang sudah punah dan Zilei Golden Eye Kaisar Surgawi bukanlah bahwa itu lebih kuat. Tetapi sama sekali tidak stabil. Bagaimana 4 binatang suci dapat dikendalikan dengan begitu baik? Jika Anda terus seperti ini, Anda akan membakar diri Anda dengan api. Kelopak matanya bergetar sedikit, Zuofan mengerang dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, itu pasti di matanya, dan sebuah suara pelan keluar. Mataku menyelamatkan hidupku dan kehidupan anak ketiga. Jika aku benar-benar ingin membakar diriku lain kali, aku akan menarik lawan pergi ke neraka bersama. Sudut mulut melewati lengkungan yang tajam, Zuofan tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan lembut menarik telapak tangan seorang kuir yang cemas, dan berjalan perlahan menuju pesona. Tetapi aroma dengung terdengar lembut. Semua menghilang, dan mereka semua pergi dari sini dan berjalan ke dunia yang lebih luas. Hanya naga tua yang terus menatap ke arah punggung Zuofan yang menghilang, tetapi dia tertegun. Jelas seorang anak iblis, dia benar-benar belajar tentang jalan bela diri. Si kecil ini, lebih dan lebih seperti Jiuyu, apakah itu karena latihan, atau warisan, atau... Di sisi lain, ketika ayah dan anak perempuan Zuofan mulai bergegas ke Beihai, 3 negara bagian timur, barat, dan selatan menerima pesan pada saat yang sama. Surat bantuan dari Beizu, Kekaisaran Bintang Pedang Zongzu, akhirnya mulai bertindak. Suanglong Yuan, Tongtian Pavilion, dan 9 pejabat tinggi dari Shizu berkumpul di sini, semua dengan ekspresi serius dan wajah serius. Selain itu, 9 kasus Shizu pada saat ini sangat berbeda dari 2 tahun lalu. Karena 5 sekte dihancurkan, banyak pasukan baru diganti, dan kekuatan mereka masih lemah. Namun, karena dukungan dari Akademi Sangyong, mereka juga berkembang sangat cepat. Yang luar biasa berpusat di Kekaisaran Tianyu. Aliansi keluarga yang terus berkembang adalah yang paling menarik perhatian. Dan pemimpin Luomeng adalah keluarga pertama Tianyu, keluarga Luo. Tidak ada yang tahu mengapa keluarga kecil ini berkembang begitu pesat, bahkan dengan dukungan dari Sangyong Academy, pengembangan kekuatannya sangat mengejutkan. Hanya dalam 2 tahun, ia telah memiliki kekuatan terkuat dari 9 kasus sebelumnya dan 3 kasus berikutnya, yang mendekati tingkat dari 3 kasus tengah. Ini sangat berbeda dengan sisa pasukan baru yang belum mencapai level ketiga dari 3 kasus sebelumnya. Dapat dikatakan benar, keberadaan supernova Shizu. Selain itu, ini bukan tempat yang paling mengerikan di Luomeng. Yang sebenarnya menarik perhatian adalah bahwa kebangkitan keluarga ini sebenarnya sama dengan kebangkitan keluarga pertama dari 5 negara, keluarga kerajaan dari Kerajaan Bintang Pedang, dan keluarga Baili. Hal yang sama bukan kasus sekte, hanya untuk berlatih, bukan untuk meminta urusan bersama dunia. Luomeng dan Sword Star Empires pada umumnya, dan mereka penuh dengan tentara, industri dan perdagangan, dan mereka masih merupakan keluarga militer dan seni bela diri. Mereka memimpin tentara untuk berperang dan memperluas wilayah. Penasihat umum dalam konfederasi dan strategi umum dan strategi sepenuhnya lengkap, dan mereka tidak berbeda dari kerajaan kecil. Dan kerajaan ini masih berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan karena prestasi luar biasa dari keluarga Luo di bidang militer, banyak tindakan pencegahan militer di Shizu diserahkan kepada mereka untuk diurus.
Oleh karena itu, beberapa orang percaya bahwa jika kerajaan bintang pedang mengendalikan Zhongzhou dan menjadi ancaman besar bagi 4 negara bagian, Luomeng mungkin akan menjadi kerajaan bintang pedang kedua di lingkungan yang relatif aman dan lembut. Namun sayangnya, tidak ada kemungkinan di dunia ini, kerajaan bintang pedang sudah unik, sehingga Luomeng yang mengikuti langkahnya hanya bisa menjadi salah satu dari ribuan perlawanan. Dan sulit untuk naik ke kemegahan seperti itu. Lagi pula, orang pertama yang makan kepiting akan ada dalam catatan sejarah, dan yang kedua harus tidak diketahui. Di dunia ini, ada beberapa hal di mana hanya ada satu orang yang sukses, dan yang kedua hanya bisa biasa-biasa saja, kecuali Anda bisa melampaui orang pertama. Anda hanya bisa bertahan hidup dalam bayang-bayang hidup Anda. Ini adalah situasi yang memalukan dari keluarga Luo. Ini memiliki potensi untuk menjadi kerajaan bintang pedang, tetapi tidak ada kesempatan seperti itu. Ini juga waktu, kehidupan, dan keberuntungan. Zuofan meletakkan dasar yang baik untuk perkembangan mereka, tetapi mereka tidak cocok untuk siklus langit dan bumi. Waktu untuk seluruh kekaisaran untuk menduduki suatu negara telah berlalu. Tunggu waktu berikutnya. Kerumunan orang masuk ke sebuah ruangan kecil dan saling memandang. Luo Yunhai, sebagai pemimpin Liga Luomeng, ditemani oleh Zhuge Changfeng dan ketidakkekalan dari 2 penasihat. Dia juga dengan cermat mengamati wajah semua orang di sekitarnya, dan alisnya sedikit berkerut. Tuhan duduk, Suanglong Supreme terlihat muram, memegang batu giok di tangannya, dia terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata dari Blackbeard Supreme, semua orang, hari ini. Kamu akan mengumpulkan para penatua dan semua pemimpin di satu tempat, terutama ingin membahas masalah mendesak. Kerajaan bintang pedang akhirnya bertindak. Apa? Tidak mengherankan, semua orang menyadari angka itu dan segera mulai berdiskusi. Tetapi hanya Luo Yunhai 3 orang yang masih tua dan tidak rumit, polos dan alami. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mari kita bicara tentang kentut. Orang-orang tua dari sekte ini adalah anggota keluarga besar yang tidak pernah mengalami penipuan dan medan perangnya begitu tenang. Melirik mereka dengan dingin, Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng saling melirik, keduanya menggelengkan kepala dan mendengus. Batuk-batuk-batuk. Setelah batuk pelan, Bai Mei Supreme mengambil batu giok dan melanjutkan, satu kabar baik, satu kabar buruk. Berita baiknya adalah, prajurit ilahi Dongzhu dicuri oleh pengkhianat Dongzhu, Sangguan Feiyun, akhirnya di bawah kepemimpinan Sangguan Feixiong, penguasa keluarga Sangguan, ia menangkapnya lagi. Dan berita buruknya adalah, belum lama ini, pemimpin pertama Beizu berperang dengan Bei Hai Kraken, dan terluka parah. Ketika kerajaan pedang mendengar ini, segera mereka mengirim orang untuk menyerang Beizu dalam upaya untuk merebut pedang Fengshen. Sekarang, klan Haiming meminta bantuan kuartet, berharap untuk bersama-sama menolak operasi Zhongzhou ini. 2 Maha Guru, aku tidak tahu siapa yang mereka kirim kali ini. Mereka meminta bantuan dari kuartet, begitu mendesak. Pada saat ini, salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan bertanya pelan. Di matanya, janggut hitam tertinggi tampak muram dan berkata dengan dingin, ada 16 orang yang mendobrak Beizu kali ini. Generasi yang lebih muda dipimpin oleh Pangeran Mahkota Bintang Pedang. Saya pikir itu adalah latihan-latihan. Pria itu adalah Jian Zun yang tak terkalahkan, yang dipimpin oleh Bai Li Yutian sendiri. Apa, Bai Li Yutian? Desis. Tidak bisa menahan nafas, semua orang berteriak serempak, monster tua ini benar-benar menembak secara langsung, tidak heran Beizu sangat mendesak kali ini. Dengan napas panjang, Blackbearded Supreme berkata dengan tak berdaya, ada sesuatu yang lebih mendesak dari ini. Bai Li Yutian bukan tindakan satu orang, dan ada 5 raja pedang utama dari keluarga Bai Li. Oh, ya, kamu seharusnya hanya saya telah mendengar nama Raja Pedang Kerajaan Pedang, dan belum mengetahui kekuatan Raja Pedang itu. Orang tua itu memberitahu Anda bahwa mantan pemimpin tertinggi kita dan King Sheng di Shizu sekarang adalah Raja Naga Zhongzhou. Apa, dia juga Raja Pedang? Ya, maksudnya, tidak satu pun dari 9 Raja Pedang Zhongzhou berada di bawah kekuatan dan King Sheng. Selain dia, ada 8 tuan yang sekuat dan lemah seperti dia, ditempatkan di Zhongzhou, dan yang di atas mereka, itu adalah Jian Zun yang tak terkalahkan, Bai Li Yutian. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan janggut hitam yang paling tinggi tidak bisa membantu tetapi mengertakkan giginya, dan dahinya mengeluarkan keringat halus untuk beberapa waktu, tanpa sadar. Kekaisaran Pedang Bintang telah menjadi terlalu kuat. Kekaisaran Pedang Bintang hari ini, bahkan jika Anda membuang Bai Li Yutian, itu juga singa yang tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan jika 4 negara berada dalam aliansi, itu juga pertempuran dengan itu. 9 nyawa, mendengar ini, mereka semua tertegun, dan wajah mereka ngeri. Dengan kekuatan yang begitu kuat,
bagaimana mungkin mereka menjadi lawan? Terutama di Shizu, mereka kehilangan 5 kasus hanya 2 tahun yang lalu. Diperkirakan itu adalah negara terlemah di antara 4 negara, dan bahkan lebih tak tertahankan. Semua orang menyerah. Hanya Luo Yunhai yang merenung sedikit, matanya bersinar diam-diam, dan dia mengepalkan tinjunya dengan santai. Lalu 2 mahaguru, kali ini membantu Beizu. Apa yang dimaksud Supreme? Dengan mengerutkan kening, 2 tuan tertinggi berbalik untuk menatapnya dalam, mengangguk diam-diam dan mengagumi. Keluarga Luo ini benar-benar tidak sederhana, layak bagi keluarga yang dibawanya. Melihat semua orang di sini, bahkan beberapa Lao Zongmen yang kuat mendengar situasi ini dan tidak bisa berhenti ketakutan. Hanya keluarga Luo ini yang tidak memiliki niat untuk mundur, tetapi sebaliknya berpikir tentang cara untuk menyerang, itu memang keluarga militer. Chapter 979, Amulet Tuan Keluarga Luo. Lelaki tua dan mereka berdua memutuskan untuk mengambil setengah dari Master Akademi Suanglong, dan kamu murid dan murid luar biasa lainnya. Untuk pergi ke Beizu untuk menyelamatkan, untuk melawan prestise sengit Jianzun yang tak terkalahkan dan meringankan kebutuhan mendesak Beizu. Dia dengan lembut membelai janggutnya, janggut hitam itu sedikit merenung dan ada suara lemah. Alis mengernyit, Luo Yunhai berpikir sejenak, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening. Suanglong Yuan adalah pilar kekuatan tempur Shizu. Dan itu menghilangkan setengah dari tuan dalam satu nafas. Bukankah Shizu kosong? Mengambil keuntungan dari ini untuk mengirim pasukan? Tidakkah Anda akan menangkap rencana pihak lain untuk memindahkan harimau itu dari gunung? Iya, harap berhati-hati, 2 Supremes. Kita tidak bisa mengabaikan sarang kita demi orang-orang di Beizu. Setelah mendengar ini, seorang lelaki tua buru-buru berdiri dan mengepalkan tinjunya. Mendongak, itu sebenarnya adalah tetua Mo Yanzong. Tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, kedua mahaguru belum berbicara. Luo Yunhai sudah mengerutkan kening. Dia melanjutkan, tetapi jika kita tidak pergi untuk menyelamatkan kali ini, pihak lain merampok Feng Tianjian dari Beizu dan memalingkan kepalanya untuk berurusan dengan kita. Berapa lama kita bisa bertahan? Yang paling penting adalah bahwa begitu kita mati, aliansi 4 negara runtuh, dan tidak ada kepercayaan sama sekali. Apakah kita tidak akan jatuh dalam perceraian satu sama lain? Karena tidak dapat mandek, penatua itu memandang Luo Yunhai, tetapi dia tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Saya berkata, Tuan Luo, apa maksudmu, untuk waktu yang lama? Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan keselamatan atau keselamatan. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tidak juga, perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, tetapi ketidakkekalan itu tergelak, dan berkata dengan tenang, Mingjian yang lebih tua ini, pernyataan keluarga kami bukanlah omong kosong. Tetapi analisis situasi. 1 pro dan kontra, semua dalam kendali. Hanya situasi. Anda dapat membuat penilaian yang benar hanya setelah Anda menjernihkannya. Selain itu, tergantung pada 2 kekuatan tertinggi untuk memutuskan bagaimana bertindak. Itu adalah kekuatan dari 2 tuan tertinggi. Tanpa mengetahui wajahnya, pria itu tiba-tiba terdiam, dan akhirnya melambaikan tangannya dengan keras. Dia membenci dan berkata, keluarga Luo Anda memiliki banyak ahli strategi terkenal. Cobalah yang terbaik. Pria tua itu tidak akan berdebat dengan Anda. Di mana, kita masuk akal, hahaha. Sedikit mengangguk, acuh tak acuh. Dia melirik mereka dalam-dalam, dan janggut hitam tertinggi juga mekar di matanya, dan dia berkata, ya, ada banyak penasihat keluarga Luo. Bagaimana orang tua itu bisa melupakan tunggul ini? Sekarang ketika saya menghadapi hal yang rumit ini, saya benar-benar ingin memikirkannya. Semua orang telah meminta nasihat. Mungkin keduanya adalah 2 dari 3 bintang bijaksana Luomeng, Tuan Leng Wu Changleng, dan Zuge Changfeng, pelayan Zuge, tidak hormat dan tidak hormat. 2 Supremes itu sopan, keduanya berdiri bersama dan membungkuk pada kedua Supremes itu dengan senyum di wajah mereka. Mengangguk sedikit, Bai Meizi melanjutkan, jadi menurut arti dari kedua pria itu, bagaimana kita harus bertindak saat ini? Saling memandang, keduanya tidak bisa menahan senyum tanpa peduli. Akhirnya, Zuge Changfeng mendongak dan berkata, 2 mahaguru Kiki telah mengatakan dengan sangat jelas sekarang bahwa pemilik rumah saya mengatakan ini. Ini hanya kedamaian sesaat, tetapi itu akan merusak kredo 1000 tahun. Jika Anda membantu Beizu, mungkin ada bahaya merusak rumah Anda. Shizu dalam masalah besar, tetapi masih terikat dengan sungai, dan itu stabil. Yang agung atas kebijakannya sendiri, Zuge Changfeng layak menjadi Perdana Menteri dan memiliki serangkaian retorika diplomatik. Arti dari kalimatnya jelas. Kami hanya membuat saran. Adalah urusan Anda untuk mengadopsinya atau tidak. Lagi pula, apapun tindakan yang ada risikonya.
Tetapi jika ada yang tidak beres, jangan panggil saya, Anda yang memutuskan sendiri. Keluarga Luo, kami mengingatkan Anda pagi-pagi bahwa Anda tidak mendengarkan. Itu adalah pelayan dari Zuge, benar-benar pantas namanya, dan yang lama diajari, hehehe. Dia meliriknya dalam-dalam, dan kedua maha guru tidak tahu apa yang dia maksud. Dan tidak bisa tidak saling memandang, dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar berjasa. Dia memiliki andil. Apakah kita berdua membawanya di punggungku? Siapa yang menjadikan kita pembuat keputusan? Bahkan jika ada yang tidak beres pada saat itu, keluarga Luo akan membersihkan hubungan dan tidak akan menjadi kambing hitam untuk Akademi Sangyong. Hahaha. Tidak heran keluarga kecil ini berkembang begitu cepat, penjaga gerbang itu benar-benar tidak mudah. Setelah kekaguman sesaat, pertanyaan itu jatuh ke tangan mereka berdua, tetapi pada saat ini, mereka sudah memilah petunjuk mereka. Meskipun bantuan ke Beizu akan membuat Shizu kosong dan memberikan kesempatan bagi orang untuk memanfaatkan, ini dapat mengakibatkan kerugian besar. Tetapi ini tidak lebih dari kerugian langsung, dan situasi keseluruhan dari aliansi 4 negara tetap tidak berubah. Namun, jika Anda melepaskan Beizu tetapi itu adalah tindakan picik, kepentingan langsung mungkin tidak dapat dipertahankan, dan kepercayaan dari aliansi 4 negara akan hilang. Yang tidak kondusif untuk konfrontasi masa depan dengan Zhongzhou. Berpikir tentang itu, pandangan di mata kedua maha guru telah diputuskan, dan mereka semua minum bersama, lakukan saja dan berikan bantuan kepada Beizu. Maka stabilitas Shizu akan tergantung pada semua orang di sini. Terutama Luomeng, yang mahir dalam urusan militer dan penjaga terhadap Zhongzhou, dan dia harus memikul tanggung jawab penuh. Dua Supremes merasa nyaman, aku akan. Luo Yunhai memutuskan untuk memegangnya dengan hormat. Pada titik ini, Akademi Sangyong telah mengambil keputusan, atau mereka telah memutuskan, hanya untuk mengadakan pertemuan dan menyatukan pemikiran mereka. Jangan sampai itu kritis, beberapa orang akan berada dalam masalah jika mereka memutuskan rantai. Namun, kita masih harus menunggu dua maha guru melambai dan membiarkan semua orang mundur. Tetapi beberapa tangan lama segera terangkat lagi, dan dengan cepat berkata, dua maha guru. Ada satu hal lagi, yang lama ingin melaporkan. Ada apa? Alisnya berkedip, dan janggut hitam itu memalingkan muka, dan berkata dengan ringan, kamu adalah penatua Su dari dinasti Qing. Apakah hal-hal yang kamu kumpulkan penting? Sedikit menganggukkan kepalanya, dan orang tua itu berdiri perlahan. Sebenarnya orang yang ditemuinya ketika Zhuo Fan bergegas ke Taiking Sekte beberapa hari yang lalu. Tidak bisa tidak ragu, pria tua itu mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam, Qiyun, dua maha guru, ada sesuatu yang lama yang harus memberitahu dua orang dewasa dan semua orang. Silakan membuat persiapan, ketika Anda pergi, sorot terik, jangan menjengkelkan sesuka hati, atau sesuatu yang serius akan terjadi. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang sedang terjadi? Cepatlah. Namun, dua Supremes belum berbicara, dan orang-orang di bawahnya berisik lagi. Tak berdaya dan jauh, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas, bibirnya menyala, tetapi dia mengeluarkan 10 kata yang membuat semua orang yang hadir tampak pucat lagi. Murid-murid Gunung Setan Surgawi. Keluar lagi, desis. Dia tidak bisa menahan nafas lega, semua orang yang hadir tercengang, tangan dan kakinya dingin. Bahkan lebih ketakutan daripada ketika dia mendengar nama-nama Jianzun yang tak terkalahkan dan Nine Sword King. 2 tahun lalu, seluruh Shizu, yang tidak tahu master dari setiap kasus, kekuatan 99 tuan. Kali ini, Gunung Tianmo bergerak, dan masih dalam simpul seperti itu, apa yang kamu lakukan? Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir tertegun dan tidak bisa berhenti menelan, bahkan dua Supremes tidak terkecuali. Mereka tidak ingin melihat monster tua itu yang lebih mengerikan daripada Jianzun yang tak terkalahkan. Orang tua, apakah kamu berbicara tentang kebenaran? Jangan menakuti kami. Terus-menerus menyentuh keringat dingin di kepalanya, beberapa orang di tempat itu sudah gelisah, bibir mereka bergetar. Dan mereka memandang mereka, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang menyusahkan. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum pada hari kerja, tetapi selama ini mereka harus menjadi bayi yang baik, dan mereka telah bertemu. Jika tidak mereka akan menyebabkan beberapa masalah yang seharusnya tidak disebabkan, dan menyebabkan kehancuran yang sama dengan 5 kasus, kemudian hanya tercekik. Mereka tidak pernah orang baik, dan mereka tidak pernah takut pada orang baik, tetapi mereka takut lebih buruk dari mereka. Jelas, Gunung Tianmo adalah gua kejahatan yang jahat, biarkan beberapa setan keluar dan menghukum mereka orang-orang jahat ini. Terakhir kali Zhuo Fan mengganggu kegelisahan asosiasi Sangyong, dan kemudian mengeluarkan iblis besar, dan 99 penguasa langsung jatuh ke 5 kasus. Murid lain keluar kali ini, apalagi yang akan mereka lakukan?
Semua orang bingung, tetapi gemetar ketakutan. Blackbeard Supreme tidak bisa membantu tetapi berteriak kepada lelaki tua itu, "Apa yang terjadi? Aku akan memberimu detail." Dengan gerutuan, dia menelan ludah, dan lelaki itu mengangguk ringan, lalu melaporkan semua yang dia lihat. Setelah mendengar semuanya, sekelompok orang semua tercengang. "Adikmu masih menunggangi binatang roh tingkat 9. Itu benar, itu memang seseorang dari Gunung Tianmo." Hanya di tempat yang aneh itu, orang mesum. Dan jelas bahwa 99 Tuan telah mempelajari pelajaran tentang kematian tragis dari murid terakhir, dan juga mengirim binatang roh yang sesat itu sebagai pengawal. Setelah saling melirik, semua orang acuh tak acuh, dan Blackbeard Supreme terbatuk dan bergumam, "Orang tua dan alis putih akan segera berangkat, tolong jaga dirimu, jaga dirimu. Anda saudari. Anda tergelincir dengan cepat, dan orang-orang yang tahu bahwa Gunung Tianmo dikirim lagi, tidak sabar untuk pergi ke Beizu untuk bertarung dengan Jianzun yang tidak terkalahkan. Setidaknya pedang tak terkalahkan ini menghormati Anda masih harus bertarung, tetapi Tuan 9 Neter bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung." Dua orang tua, itu bagus. Mengangkat matanya dan melirik kedua mahaguru, semua orang merasakan hati yang cemberut. Juga, kali ini membawa Alure ke dalam inti, sebagai murid inti, ini juga dianggap pengalaman, ya. Tiba-tiba, Bai Mei Supreme sepertinya terdengar sesuatu. Dan dia berteriak dan tertawa lagi dan lagi. "Sial, kalian berdua orang tua, bahkan dengan jimat di samping Anda, apa yang harus Anda lakukan?" Pipi tidak bisa membantu tetapi tersedak, dan semua orang bahkan lebih terdiam, karena semua orang tahu bahwa seluruh Shizu dapat memiliki hubungan dengan Gunung Tianmo. Hanya ada simpatisan, dan hanya mayat hidup Zuofan, Chu Qingcheng. Dengan dia di sisinya, bahkan jika Anda secara tidak sengaja menyinggung Gunung Tianmo, Anda dapat memohon cinta dan mengungkap masalah tersebut. Tetapi payung seperti itu juga diambil oleh dua orang tua ini, dan semua orang segera merasakan tiba-tiba kebencian secara spontan. Pada saat yang sama, sebuah kawah gunung berapi di Nanzu, seorang wanita perlahan-lahan mengambil batu giok dan tampak sedikit, tetapi itu adalah Murong Sue yang tidak diragukan lagi. Kemudian dia menyerahkan giok-giok ke sisi berkeringat besar, berkata dengan ringan, "Saudaraku, Beizu untuk bantuan. Bawa aku untuk membakar pedang langit." "Kenapa? Kamu tidak bertanya apa-apa?" Aliansi 4 negara, seseorang menjanjikan banyak uang, tidak perlu bertanya. Tiba-tiba menoleh, Han Jingjing tua melambai, pergi dengan santai. Melihat bagian belakang pria besar itu, Murong Sue hanya bisa tersenyum ringan, dan kemudian tampak seperti bintang di utara, tampak jauh. Baru saja kembali dari sana, dan akan pergi lagi. Di sisi lain, di tengah badai salju, pedang merah tua berkibar di angin yang kencang, 3 lelaki tua mengelilinginya dalam lingkaran. Taktik di tangannya membanting dan menunjuk ke arah pedang, tetapi itu adalah 3 sangguan ibadah Seon. Pada saat ini, sangguan Fei Xiong datang kepada mereka dengan tergesa-gesa. Melihat pemandangan seperti itu, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa? Mungkinkah segel masih terbuka?" "Ya, aku tidak tahu segel apa yang ada di bawah bocah ini." Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menyelesaikan segel pedang dan roh. "Nenek adalah beruang," aku berkata mengapa dia begitu senang mengembalikan pedangnya. Meninggalkan lelaki tua itu dengan tangan seperti itu. Dengan jubah yang kuat, sangguan Fei Xiong berkata dengan fasih, "Sialan Gu Yifan. Kamu menyegel roh pedang dan memberikan kentut pada lelaki tua itu. Melihat bahwa kamu harus berurusan dengan Jianzun yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah itu benar?" Tunggu lelaki tua itu melihat Anda lain kali, Anda harus mencabik-cabiknya." Sangguan Fei Xiong mengertakkan giginya, Sangguan Qinggian melihat ratapan dari samping, matanya hilang. Tetapi dia tidak tahu, Zuofan buru-buru bergegas ke tempat dingin utara ini. Chapter 980, Hokushu Earth Beizu, dari Wusu ke utara, lebih dari 80% wilayahnya adalah lautan dan lautan. Sepanjang tahun dingin dan pahit, salju turun ke atas langit. Oleh karena itu, sekte atau keluarga tani di daerah ini tidak sejahtera seperti ibu kota negara bagian lainnya. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang di tanah itu, dan tambang spiritual relatif langka. Namun, apa yang membuat negara-negara lain tak tertandingi adalah bahwa harta langka dan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya di lautan luas adalah unik di daratan. Justru karena inilah beberapa orang bersedia untuk tinggal di sini dan melakukan perjalanan melintasi lautan untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal. Dan hasilnya juga memuaskan bagi mereka. Dengan mengandalkan prinsip kelangkaan sebagai benda berharga, tempat dingin utara ini benar-benar dibuka oleh mereka sebagai harta karun. Banyak bahan langka di daratan diangkut dari sini ke dunia.
Secara khusus, di kedalaman laut, gel laut utara, yang saya tidak tahu ketika muncul, adalah obat suci, yang membuat semua orang bergegas dan bersaing untuk mendapatkannya. Namun, sosok sirene yang muncul pada saat yang sama adalah sakit kepala bagi banyak pembudidaya, sehingga sulit untuk melangkah ke laut. Karena sifat misterius dan kuat dari monster laut ini, hampir menutup permukaan laut, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan sumber daya di laut pada saat ini. Mereka harus mengambil risiko besar untuk mendapatkannya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah bencana besar di negeri miskin Beizu. Sebelum sumber daya yang langka, seorang penjaga gerbang yang tidak mudah pecah ditempatkan. Sehingga mereka tahu di mana harta itu berada, tetapi mereka hanya bisa melihat lautan dan masih merasa kesulitan untuk mendapatkannya. Karena setiap kali saya pergi mencari, melewati kraken akan selalu membayar harga yang menyakitkan, sering 10 kali entah dari mana, itu benar-benar mengerikan. Jadi, untuk kepentingan semua pembudidaya Beizu, orang terkuat dari dinasti Ming, penguasa pertama Beizu, Ouyang Lingtian, akhirnya belum lama ini, memegang harta Zhenzu di Beizu. Menyegel pedang dewa, ke laut setan itu meluncurkan tantangan menderu dan bergegas ke laut tanpa melihat ke belakang. Tapi sayangnya, ketika semua orang memperhatikannya untuk menghancurkan kraken dengan mata menyembah pahlawan, dia tidak memiliki putaran pekerjaan, dia bahkan tidak melihat wajah kraken. Dia tersentuh oleh monster itu. Sebuah goncangan langsung menyerang dan terluka parah. Pada saat ini, semua orang yang masih bahagia menantikan mereka yang dapat menikmati buah kemenangan, tetapi mereka semua tercengang. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa kraken ini begitu mengerikan, bahkan tuan pertama mereka di Beizu bukanlah musuh mereka. Dan dalam kabut tebal itu, kraken tidak muncul, tetapi hanya terus membuat tawa aneh, mengejek umat manusia yang tidak berarti. Pada saat itu, mendengarkan suara di telinga, semua orang mati kelabu, dan tidak ada lagi keinginan untuk melaut. Namun, rumah bocor bertepatan dengan hujan di malam hari, dan minum gigi yang malang. Saya tidak tahu barang-barang pisau mana yang membocorkan berita bahwa tuannya yang terkuat terluka parah. Kekaisaran bintang pedang Zhongzu mendengar bahwa ia bersemangat dan segera mengirim master untuk menyerang Beizu, siap untuk mengambil pedangnya. Pimpin tim. Kali ini, aku tidak bisa membantu tetapi membuat semua orang lebih ketakutan, dan tangan dan kakiku terasa dingin. Namun, mereka tidak menunggu persiapan mereka. 3 bulan lalu, Jianzun yang tak terkalahkan dan rombongannya menerobos pertahanan perbatasan negara utara secara instan, bergegas ke pedalaman, dan menghilang. Akibatnya, orang-orang menjadi lebih panik lagi pula, orang-orang kejam terkuat di dunia telah datang ke hati mereka, dan sebuah pisau dingin akan selalu diletakkan di antara leher mereka. Yang membuat mereka semakin gelisah. Jadi, dengan cara ini, 3 bulan kemudian, semua orang di Beizu dalam keadaan panik. Meskipun Jianzun yang tidak terkalahkan tidak melakukan apapun untuk menghancurkan, mereka juga menghilang seperti tiba-tiba, tidak pernah lagi muncul. Tapi ini seperti ular yang bersembunyi di rumah, siapa yang tahu kapan pria ini tiba-tiba keluar untuk menggigitmu dan membunuhmu, lalu siapa yang bisa tidur dengan tenang? Di tanah yang dingin, embun beku lain menabrak salju lagi, yang membuat hati semua orang semakin membeku, tubuh dingin itu menggigil dan kakinya gemetar. Tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan seseorang yang baru saja tiba di sini. Panggilan. Dengan lembut mengembuskan napas, Zuo Fan berhenti di depan gerbang kota yang berlapis perak, mulutnya sedikit miring, dan berkata sambil tersenyum, Kiaoer, kami akhirnya tiba di Beizu. Selanjutnya, kami siap untuk pergi di pantai laut utara, temukan Feng Tian Hayao. Tapi ayah, mengapa kita tidak naik burung besar secara langsung dan terbang langsung ke atasnya? Ini menuju pantai laut utara, aku tidak tahu berapa jauh jaraknya. Dia menggendong seorang gadis kecil, 6 hingga 7 tahun, merah muda dan gemuk. Tetapi dia mengerutkan kening dan menatapnya dengan wajah bingung. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan menghela nafas, Kiaoer, kamu tidak mengerti manusia. Sekarang Beizu, semua orang adalah burung yang terkejut, takut. Dan ketakutan akan menjadi gila, kami naik 3 lagu itu gagak aneh itu terlalu bergoyang, saya khawatir itu akan menjadi sasaran. Pada saat itu, akan sulit untuk bertarung dengan 2 kepalan tangan dan dikepung oleh sekelompok orang kuat. Kita mungkin sulit melakukannya. Seringkali jauh lebih baik untuk memotong pekerja kayu dan bertarung lebih keras daripada kesalahan, dan itu juga lebih hemat tenaga dan menghemat waktu. Terutama Anda kaum muda, yang paling ceroboh. Alisnya berkedip, dan Kuir menatapnya dengan cermat, matanya penuh kebingungan. Tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan tidak tahu bagaimana harus tertawa.
Saya benar-benar bingung. Xiao Sanxi telah berada di dunia selama bertahun-tahun dan mungkin tidak benar-benar dapat memahami perkataan yang paling masuk akal dan cara hidup manusia. Kiaoer baru saja melangkah ke dunia, tetapi di mana Anda tahu bahwa hati manusia tidak dapat diprediksi dan rumit? Sayangnya, belajar perlahan, belajar perlahan. Dengan napas panjang, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menarik kuil yang masih mengerti dan berjalan perlahan menuju kota. Tunggu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan di kota Haiyang? Namun, mereka baru saja tiba di gerbang kota, dan seorang lelaki 9 kaki muncul di depan mereka tiba-tiba. Melambaikan tangan mereka dengan tergesa-gesa, dan menatap mereka dengan wajah serius, dan roh puncak alam jiwa terpancar. Meskipun Zuo Fan hanya penampilan Tuhan di permukaan sekarang, dan kekuatan Kiaoer ditutupi oleh harta magis Zuo Fan, dia tidak bisa melihat mengapa. Tapi pria besar ini masih terlihat serius dan gugup menghadapi peran seperti itu. Tidak berani kendur. Apa itu rumput dan pohon adalah prajurit? Ini dia, kemajuan Jianzun yang tak terkalahkan membuat saraf semua orang di Beizu kencang, tidak takut untuk bersantai sedikitpun. Bahkan di hadapan semut seperti keberadaan, tampaknya menghadapi harimau hanya ada kewaspadaan tanpa akhir di hati saya. Tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan perlahan mengeluarkan kartu emas dari cincin itu, yang merupakan kartu VIP tertinggi dari perusahaan Haichuan, mengocoknya di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Saya seorang pengusaha, dengan seorang anak perempuan, sebelum datang dan lakukan bisnis. Kamu adalah... Murid mata tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetaran, dan lelaki besar itu jelas mengetahui hal ini, tetapi wajahnya berubah sedikit. Setelah tinggal sebentar, dia menyesuaikan wajahnya dan menatap orang lain, dengan mengatakan, saya tahu orang ini, dia adalah lelaki tua dari kota Haiyang. Pedagang itu ada di sini, aku akan membawanya pergi untuk sementara waktu, dan omong-omong, aku akan memberimu beberapa hal baik untuk kembali. Kamu di sini untuk menjagaku dan dengan serius bertanya, jangan biarkan mata-mata Zongzu masuk. Dengan sedikit mengangguk, yang lain menjawab tanpa terlalu banyak bicara, dan sepertinya mereka tidak melihat ayah dan anak Zuo Fan, dan membiarkan lelaki besar itu membawa mereka pergi. Tidak ada lagi penyelidikan, bukti. Bergegas untuk memimpin, pria besar itu memandang Zuo Fan dari belakang dari waktu ke waktu dan berkata dengan ringan, Tuan, tolong ikut aku, si kecil akan membawamu ke kubu kami. Kenapa? Kota ini disusupi olehmu, bahkan para penjaga gerbang. Dia memandangnya dengan ringan, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Mengetahui apa yang ia maksudkan, pria itu tidak bisa menahan senyum pahit dan menghela nafas, yang disebut bisnis tidak meninggalkan kantor. Di masa lalu, kamar dagang telah menembus semua cabang di mana ia berada, untuk berjaga-jaga. Jika terjadi insiden besar di kantor pusat, semua cabang menerima setelah pemanggilan putra, mereka berubah dari terang ke gelap dan dihubungi oleh satu baris. Saya adalah anggota terendah. Saya hanya mendengar bahwa seseorang ingin mengambil kartu tertinggi dan membawanya ke benteng. Saya tidak tahu apa-apa lagi, bahkan cabang pun menginginkannya. Tidak jelas di mana stafnya atau siapa lagi yang ada di sana, tetapi seseorang harus memberitahu seseorang ketika dia pergi. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan memberinya pandangan yang dalam, tapi dia sedikit mengangguk. Tampaknya perusahaan bisnis Haichuan ini dapat mencapai Huitong di Wuzhou, dan itu tidak berarti tidak terkenal. Maka Tuan Wu bukanlah orang yang santai, dan dia telah meninggalkan cara yang baik untuk meminjam mayat untuk kembali ke jiwa. Sekarang kedua anak lelaki itu tidak tahu apa-apa, saya telah mengambil hal besar dengan sia-sia, dan itu benar-benar membutuhkan banyak uang. Dalam perjalanan ke Beizu ini, semua tempat diblokir. Jika tidak ada tanggapan dari bisnis ini, saya khawatir itu akan sulit. Sekarang, oh, seperti ikan. Berpikir begitu, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum lebar. Tak lama kemudian, lelaki besar itu membawa Zuo Fan ke sebuah toko kecil. Kelihatannya kumuh dan tidak semahal perusahaan besar. Tetapi Zuo Fan tahu bahwa ini adalah titik kontak baru Haichuan. Kecil dan pecah adalah untuk penyembunyian, yang disebut penyembunyian besar tersembunyi di kota, begitu juga. Penjaga toko, tamunya ada di sini. Membuka pintu dengan lembut, ukurannya hanya 10 meter persegi. Hanya ada satu wadah di depan konter dengan beberapa bahan makanan. Di belakangnya adalah pintu kayu yang membusuk. Di sebelah pintu kayu itu ada seorang lelaki tua yang terlihat seperti orang yang keriput, tanpa daftar. Pria besar itu berteriak kepadanya, memalingkan muka, dan berbalik tanpa melihat Zuo Fan lagi. Tapi mata lelaki tua itu berkilau halus, dan dia dengan mantap melihat ke arah Zuo Fan. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan mengambil tangan burung itu, berjalan perlahan ke dalam, dan datang ke orang tua itu.
Lelaki tua itu memandang ke atas dan ke bawah, tetapi matanya sedikit tertutup, dia tidak lagi memandangnya, tetapi bibirnya bergerak ringan, tetapi dia berkata pelan. 9 hari naga itu menjerit di masa lalu, dan sekarang berani bertanya dari mana menemukan obat yang bagus, lalu pergi ke para pahlawan selama 9 hari? Aku membuka jalan menuju lautan mayat yang berdarah, dan sebelum aku memimpin gerbang pasir neraka, aku tidak takut untuk jatuh ke rumah 9 neter. Dan menungguku untuk bertarung lagi. Mata itu bersinar di matanya, dan Zuofan juga berbicara dengan ringan. Sadar, pria tua itu mengangguk sedikit dan menghela nafas, semoga begitu, Tuan, tolong. Dengan mencicit, lelaki tua itu dengan lembut mendorong pintu di sebelahnya terbuka. Kuir, tunggu di sini. Berbalik dan bertanya kepada putrinya, Zuofan berjalan lurus ke belakang pintu hitam.